Halo semuanya, hari ini aku ingin membahas mengenai soal UTS Mekanika Getaran dan Gempa tahun 2020. Di UTS ini ada dua soal, yaitu soal A dan soal B. Pertama aku pengen membahas mengenai soal A, nomor 1. Pada nomor 1 ini diketahui sebuah pilar jalan layang yang memiliki bentuk dan ukuran pada seperti gambar di bawah ini. Tinggi pilar yaitu H sama dengan 6 plus Z, di mana Z ini adalah digit terakhir NIM kalian. Penampang pilar berbentuk lingkaran dengan diameter 175 cm, terbuat dari beton bertulang dengan modulus elastisitas bahan yaitu 30.000 MPa. Kekuatan pilar atau K dapat dihitung dengan rumus 3EI per H pangkat 3, di mana I-nya ini adalah momen inersia penampang pilar. Terus diketahui juga massa strukturnya itu 70 ton dan rasio redaman atau epsilonnya itu 5%. Lalu kita diminta untuk menghitung frekuensi getar alami struktur dan periode getar alami struktur dan juga koefisien redaman struktur. Dari soal tadi diketahui tinggi pilar yaitu 6 plus Z, di sini saya ambil Z-nya 1 yaitu 7 jadi 7 meter, lalu diameter pilar sebesar 175 cm, lalu kita semuanya ubah jadi meter, jadi 1,75 meter, lalu elastisitas bahannya yaitu 30.000 MPa diubah juga menjadi meter, menjadi 3 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Lalu untuk kekakuan pilarnya tadi diberitahu di soal dapat dicari dengan rumus 3EI per H pangkat 3. Jadi nanti kita harus mencari momen inersia dari penampang pilarnya terlebih dahulu. Lalu diketahui juga massa dari struktur tadi yaitu 70 ton. Lalu ada redaman strukturnya juga sebesar 5%. Penyelesaian yang pertama yaitu kita harus mencari momen inersia dari penampang pilarnya tersebut. Karena penampang pilar tersebut lingkaran, maka kita dapat mencarinya dengan rumus pi D pangkat 4 per 64. Dengan D yaitu 1,75 meter, nanti akan mendapatkan hasil 0,64 meter pangkat 4. Lalu selanjutnya dicari kekakuan dari pilar tersebut, yaitu dengan rumus 3EI per H pangkat 3 yang tadi ada di soal. Tadi E-nya sudah diketahui 3 kali 10 pangkat 10, lalu dikali dengan momen inersianya yaitu 0,46 per H-nya yaitu 7 dipangkatkan 3. Nanti didapatkan hasil 120.699.708,5 Newton per meter. Lalu kita dapat mencari frekuensi getar alami strukturnya atau omega n dengan akar K per M. Di sini K-nya yaitu 120.699.708,5 per 70.000 kg. Nah, kenapa ini tadi ton diganti jadi kilogram? Karena di sini satuannya Newton per meter. Kalau di sini masih pengen pakai ton, bisa juga, tapi di sini harus kilonewton per meter begitu. Didapatkan hasil 41,524 radian per detik. Selanjutnya kita dapat mencari periode getar alami struktur atau PN dengan rumus 2V per omega n. Didapatkan hasil 0,151 detik. Lalu selanjutnya mencari koefisien redaman struktur dengan rumus 2 dikali epsilon yang merupakan redaman struktur dikali omega n yang tadi merupakan frekuensi getar alami struktur dikalikan dengan massa dari struktur tersebut. Lalu didapatkan hasil 290,698 ton per detik. Sekarang aku pengen ngejelasin soal nomor 2 dari soal A. Sebuah mesin memberikan beban dinamis sebesar P sama dengan P0 sin omega T dengan P0 sebesar 100 kN dan omega sebesar 20 radian per detik. Mesin tersebut direncanakan ditumpu oleh sebuah struktur balok seperti pada gambar di bawah ini. Dan massa terpusat mesin dan balok adalah 4 plus Z ton, di mana Z ini merupakan angka terakhir dari NIM kalian. Dan dimensi balok adalah 250 dikali 400 mm.
Panjang balok adalah 6 meter dan terbuat dari beton bertulang dengan modulus elastisitas bahan sebesar 30.000 MPa dengan rasio redaman struktur atau epsilon 5%. Di sini juga dikasih tahu rumus dari perpindahan di tengah bentang balok, yaitu sebesar PL pangkat 3 per 48 EI. Kita diminta untuk menghitung frekuensi getar alami, lalu faktor pembesaran dinamik, juga menentukan perpindahan maksimum yang terjadi akibat beban dinamik, lalu yang terakhir menghitung ekuivalen momen maksimum pada balok akibat getaran mesin. Nah, dari soal tadi kita tahu persamaan P sama dengan P0 sin omega T, dengan P0 sebesar 100 kN dan omega sebesar 20 radian per detik. Dengan massa struktur yaitu 5 ton, dimensi balok 250 dikali 400 mm, dan panjang balok yaitu 6 meter, dan elastisitas bahan 30.000 MPa dengan rasio redaman 5%. Pertama, kita diminta untuk menghitung frekuensi getar alami atau omega N. Nah, untuk menghitung omega N seperti tadi, kita membutuhkan nilai kekakuan struktur yang membutuhkan nilai dari momen inersia penampang. Karena di sini penampangnya adalah balok, maka kita menggunakan rumus 1/12 BH pangkat 3. Di sini B-nya yaitu 250 dan hanya sebesar 400. Nanti didapatkan nilai momen inersia seperti berikut ini. Lalu selanjutnya menghitung kekakuan dari balok, yaitu dengan P per delta. Nah, delta ini tadi rumusnya kan diketahui di soal, yaitu sebesar PL pangkat 3 per 48 EI. Nah, disederhanakan menjadi 48 EI per L pangkat 3. Nah, dimasukkan nilai E dan nilai I-nya, nanti didapatkan nilai 8.888,889 Newton per milimeter. Nah, diubah menjadi meter dengan dikalikan 1000. Baru kita bisa menghitung frekuensi getar alami atau omega N-nya dengan rumus akar K per M. K yang dimasukkan dengan satuan Newton per meter, maka masanya dimasukkan dengan satuan kilogram. Nanti didapatkan nilai 42,163 radian per detik. Selanjutnya kita akan menghitung faktor pembesaran dinamik atau RD. Nah, rumus awal RD ini adalah XP per max per X statik. Karena XP max-nya belum diketahui, maka kita menggunakan rumus ini. 1 per akar 1 min beta kuadrat ditambah 4 dikali epsilon kuadrat dikali beta kuadrat. Nah, beta ini didapatkan dari omega per omega N, di mana omega tadi kan nilainya 20 radian per detik. Nah, omega N ini yang tadi kita hitung yaitu 42,163 radian per detik. Nanti didapatkan hasil 0,474. Dimasukkan semua nilai ke dalam rumus ini, nanti didapatkan hasil 1,2874. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan perpindahan maksimum yang terjadi akibat beban dinamik. Nah, seperti yang kita tahu, rumus awalnya kan tadi ini, RD sama dengan XP max per X statik. Maka XP max ini dapat dihitung dengan RD dikali dengan X statik. Nah, ini rumus dari X statik, sedangkan ini rumus dari RD. Karena tadi udah dihitung, tinggal dimasukkan aja. P0-nya kan tadi 100 kN, jadi diubah ke Newton. Terus K-nya juga tadi diketahui, terus RD-nya tadi juga sudah kita hitung. Nanti didapatkan hasil 0,01448 meter. Lalu yang terakhir, kita diminta untuk menghitung ekuivalen momen maksimum pada balok akibat getaran mesin. Nah, momen maksimum ini pertama kita mencari Pmax-nya terlebih dahulu, yaitu dengan nilai kekakuan struktur dikalikan dengan delta max, yaitu perpindahan maksimum yang tadi, atau kita bisa katakan XP max. Kita masukkan nilainya, lalu dapatkan hasil 128.711,113 Newton. Lalu diubah menjadi kilonewton. Lalu ini kan baru Pmax-nya ya.
Lalu kita jadikan ke si A dan juga si B dengan cara dibagi 2. Jadi didapatkan hasil 64,355 kilonewton. Lalu dicari momen maksimumnya dengan cara 64,355 dikali 3, nanti didapatkan hasil 193,065 kilonewton. Oke, selanjutnya aku bakal ngebahas soal B nomor 1. Nah, di sini diketahui data NSPT, lalu kita diminta untuk menentukan kelas situs menggunakan data NSPT tersebut. Nah, untuk menentukan kelas situs, kita perlu mencari perhitungan NSPT rata-rata sampai dengan kedalaman 30 meter atau sering juga disebut N30 dengan cara menjumlahkan nilai DI per NI. Dimana DI ini merupakan ketebalan lapisan dan NI itu nilai NSPT pada masing-masing lapisan. Nah, nilai NI ini dicari dari nilai N sebelumnya ditambah dengan nilai N sesudahnya lalu dibagi 2. Lalu untuk nilai DI ini didapatkan dari ketebalan sesudahnya dikurang dengan ketebalan sebelumnya. Lalu nanti dihitung nilai DI per NI-nya. Lalu nanti nilai DI dan DI per NI ini dijumlahkan di bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai N30, kita harus membagi antara jumlah dari nilai DI dibagi dengan jumlah nilai DI per NI. Nanti didapatkan hasil 9,359. Nah, nilai ini ternyata kurang dari 15, di mana berarti kelas situsnya yaitu tanah lunak. Sedangkan jika nanti kalian mendapatkan nilai antara 15 dan 50, berarti itu tanah sedang. Kalau lebih dari 50, berarti itu tanah keras. Lalu untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk membuat spektra desain pada periode T1 dengan 0, T0, TS, sampai dengan periode detik keempat dengan interval 1 detik sesuai dengan SNI 1762-2012. Nah, di soal ini itu diketahui nilai SS, S1, FA, dan juga FV. Sedangkan kalau ingin membuat kurva spektrum respon gempa atau SA, kita membutuhkan nilai SA, di mana nilai SA ini mengandung nilai SDS dan juga T0. Maka dari itu kita harus mencari nilai-nilai tersebut terlebih dahulu. Nah, pertama kita harus menghitung nilai SMS, di mana nilai SMS ini didapatkan dari FA dikali dengan SS. SM1 didapat dari nilai FV dikalikan dengan nilai S1. Baru kita bisa mendapatkan nilai SDS, yaitu 2/3 dari SMS, dan nilai SD1, yaitu 2/3 dari SM1. Lalu kita menghitung T0-nya dengan rumus 0,2 SD1 per SDS, dan nilai TS-nya SD1 per SDS. Lalu di sini ada beberapa syarat, yaitu jika periode lebih kecil dari T0, maka nilai SA-nya itu harus diambil dari persamaan ini, yaitu SDS dikali 0,4 ditambah 0,6 T per T0. Sedangkan untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dan lebih kecil dari atau sama dengan TS, nilai SA-nya itu sama dengan SDS. Dan untuk periode yang lebih besar dari TS, maka spektrum respon kecepatan desain atau SA-nya ini diambil dengan persamaan SD1 per T. Lalu ini, tadi kan kita diminta untuk periode T sama dengan 0. Karena detik ke 0 ini kurang dari T0 yang nilainya 0,132 detik, maka dia menggunakan persamaan ini, didapatkan hasil ini. Lalu selanjutnya kita menghitung pada periode T0 dan juga TS. Dimana kalau nilainya itu sama dengan T0 dan TS, kita nilai SA-nya sama dengan SDS. Lalu kita menghitung pada periode berikutnya dengan ditambahkan interval 1 detik. Jadi untuk nilai si TS ini ditambahkan dengan 1 detik. Karena dia lebih besar dari TS, maka menggunakan persamaan SD1 per T. Begitu untuk periode selanjutnya ditambahkan 1 detik sampai dengan periode detik ke-4. Setelah semua nilai SA didapatkan,
maka tinggal memplot nilai SA dan juga nilai T dengan nilai periode pada sumbu X dan juga nilai percepatan gempa atau SA pada sumbu Y. Pada soal selanjutnya, kita juga diminta untuk membuat spektra desain pada periode T0, T sama dengan 0, T0, TS, 1 sampai dengan 20. Nah, di sini itu ada TL juga. Karena dia sesuai dengan SNI 1762-2019. Nah, di soal diketahui SDS, SD1, dan nilai TL-nya. Nilai TL ini adalah nilai baru yang ada di SNI 2019, yaitu peta transisi periode panjang yang ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini. Karena ini sudah diketahui langsung SDS dan SD1-nya, maka kita bisa langsung menghitung T0 dan TS-nya dengan nilai yang sama, dengan cara yang sama, yaitu T0 0,2 dikali SD1 per SDS, lalu TS-nya di SD1 per SDS. Cuma di sini ada penambahan syarat, di mana untuk periode yang lebih besar dari TL, maka respon spektra percepatan desain atau SA-nya diambil dengan persamaan SD1 dikali TL per T kuadrat. Lalu kita menghitung untuk T sama dengan 0, seperti tadi karena kurang dari T0 maka menggunakan rumus ini. Lalu untuk T0 dan TS karena nilainya sama dengan T0 dan TS, dia menggunakan nilai SDS. Lalu untuk nilai T selanjutnya ditambah dengan 1 detik sampai dengan detik ke-8 yang merupakan nilai TL. Maka jika nilai T-nya itu antara TS dan juga TL, kita menggunakan rumus SD1 per T. Nah, selanjutnya jika nilainya lebih dari nilai TL, kita menggunakan rumus SD1 dikali TL per T kuadrat. Didapatkan hasil seperti ini. Maka nanti untuk kurva spektrum respon gempanya didapatkan hasil seperti ini. Oke, terima sekian pembahasan mengenai UTS Mekanika Getaran dan Gempa tahun 2020. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.